Oke minasan, ketemu lagi bersama gua yakni Mimin, yaitu admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, setelah kemarin gua upload nostalgia main game Most Wanted ya, sekarang gua bakalan upload rekomendasi komik lagi coy kepada kalian. Karena ya, gua akhir-akhir ini memang sering baca komik coy, dan yang gua baca itu bagus-bagus lah. Jadi gua mau rekomendasikan kepada kalian coy. Mungkin dalam video kali ini isinya cuma 5 rekomendasi aja ya coy ya, yang baru aku selesaikan baca. Tapi beberapa dari komik yang aku rekomendasikan ini, bukan beberapa sih, tapi semuanya masih ongoing coy. Jadi untuk endingnya gua masih belum tahu coy. Oke, sebelum masuk ke dalam inti video, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol like, comment, and subscribe coy. Dan berkat like, comment, dan subscribe kalian, gua akan semakin semangat coy membuat video-video seperti ini lagi. Oke guys, untuk rekomendasi yang pertama adalah Elite coy. Ya emang judulnya memang Elite. Manhwa ini adalah hasil dari kolaborasi antara author Novelist dan author Girth the Wild coy. Jadi kolaborasi antara dua author manhwa terkenal dan menciptakan Elite ini coy. Elite ini menceritakan kehidupan Awaken dari seorang yang bernama Seo Jiwo guys. Jadi Awaken kayak, ya kalian tahu lah, manhwa umumnya itu, cuma ini bukan hunter coy. Awaken musuhnya itu bukan monster-monster, tapi musuhnya itu sesama Awaken coy. Jadi manusia vs manusia gitu coy. Nah, Seo Jiwo ini sebenarnya berusaha menyembunyikan kekuatannya dari warga sekitar coy. Kenapa? Ya karena Jiwo ini, gua panggil Jiwo aja ya. Karena Jiwo ini tuh tinggal di lingkungan yang nggak ada Awakennya sama sekali coy. Jadi dia berusaha menekan dan menyembunyikan kekuatannya coy. Sampai ia pun bertemu dengan salah satu Awaken terkuat, yakni Kaiden Brick coy. BTW Kaiden Brick ini nama sebenarnya adalah Kaiden Brick, itu julukan coy, karena dia sangat kuat dan perusak, makanya dijuluki Brick coy. Setelah bertemu Kaiden, apakah Jiwo bisa berubah dan mulai menerima kekuatannya? Apakah Jiwo bisa hidup sebagai Awaken? Apakah Jiwo bisa menunjukkan atau mengembangkan kekuatannya lebih lagi bersama Kaiden tadi? Oke guys, untuk lanjutannya kalian baca sendiri aja ya, karena ya masih ongoing gitu cuy. Baru 200 chapteran kemarin baru keluar 204 kalau nggak salah. Oke, next. Oke guys, selanjutnya bayangkan guys, bagaimana jika orang yang dibully menjadi raja para pembuli dan menguasai sekolahannya? Yaps, benar. Inilah cerita dari komik yang berjudul Halim Jim. Dalam komik ini menceritakan anak yang bernama Jun Yong Ha coy. Gua panggil Jun aja di sini ya biar gampang ya, soalnya beli coy. Nah, Jun Yong Ha ini dulu sebenarnya anak yang sering dibully coy. Sering disuruh-suruh gitu lah istilahnya, dibully sama teman-temannya. Tapi semenjak teman baiknya Jun ini tuh dibully saking parahnya hingga masuk ke rumah sakit coy, Jun ini pun bertekad akan menghajar para pembuli-pembuli coy, dan dia pun berhasil menjadi ketua atau raja di sekolahannya coy. Dengan kata lain, dia menghajar semua pembuli di sekolahnya coy. Tapi itu masih kelas 1 ya, maksudnya para pembuli kelas 1 gitu. Kelas 2, kelas 3 belum, cuma Jun ini sudah ditakuti gitu coy. Jika kalian ceritanya berakhir sampai sini, kalian salah coy. Karena ceritanya tidak berakhir sampai di situ. Karena pada suatu hari dia bentrok dengan seorang yang bernama Kang Suho coy. Dan tanpa disangka, Jun pun kalah coy melawan Kang Suho. Ya bayangkan coy, Jun yang terkenal sangat kuat di sekolahnya, raja di sekolahnya, kalah dengan satu orang dalam duel 1 lawan 1 melawan Kang Suho. Dan mulai pada saat itu, tujuan Jun pun berubah. Dia bertekad untuk membalas kekalahannya pada Kang Suho coy, dengan berlatih di sebuah gym. Nah, menurut kalian, apakah Jun bisa mengalahkan Kang Suho, atau Jun akan kalah lagi dalam melawan Kang Suho? Jadi kita nantikan bersama aja, oke, kelanjutannya. Oke guys, yang ketiga berjudul Good or Bad Fortune. Bagaimana jika nasib buruk atau nasib sial selalu menimpa dirimu? Inilah yang selalu dialami oleh Areka, siswa SMA biasa. Ya, siswa SMA biasa. Namun, dia memiliki kemampuan untuk menerima dan memberi nasib buruk ke orang lain. Sungguh kemampuan yang ditakuti bukan? Sehingga ia pun dijauhi oleh semua orang dan keluarganya sendiri coy. Alias keluarganya meninggal coy, karena nasib buruk yang ditimpa oleh keluarga. Namun ada satu teman yang selalu bersama Areka coy, yang bernama Isha. Dan juga sebenarnya di SMA tersebut ada satu siswi yang memiliki kemampuan yang mirip dengan kemampuan Areka. Namun siswi itu
hanya dapat memberikan nasib baik atau keberuntungan. Pada suatu saat mereka pun saling bertemu dan saling berkontak mata coy. Nah, menurut kalian apakah yang terjadi selanjutnya coy? Apakah mereka bisa dapat nasib baik ataukah siswi tersebut mendapatkan nasib buruk? Dan siapakah siswi tersebut yang bisa memberikan nasib baik kepada orang lain? Nah, kita nantikan saja kelanjutannya, oke? Oke guys, yang keempat, Jungle Juice. Komik ini menceritakan seorang yang bernama Jang Suchan. Jadi gua panggil Suchan aja ya biar gampang. Suchan adalah mahasiswa yang mempunyai rahasia besar tentang dirinya sendiri, coy. Hingga suatu saat rahasia itu terbongkar dan ternyata Suchan memiliki sayap capung di tubuhnya, coy. Bayangkan, Suchan yang seorang manusia, mahasiswa, memiliki sayap capung di tubuhnya, coy. Kemudian dia pun terbongkar rahasianya dan dianggap sebagai monster oleh masyarakat dan juga pacarnya sendiri, coy. Anjing emang. Setelah Jang Suchan terpukul karena dijauhi oleh pacarnya, dia pun mencoba untuk mengakhiri hidupnya, coy. Dan akhirnya ditolong oleh seorang wanita. Dan kemudian Suchan pun dibawa ke kota yang bernama Nes. Apakah kehidupan Suchan bisa lebih baik di Nes? Apakah Suchan bisa kembali menjadi manusia? Dan apakah penyebab terjadinya tragedi ini? Oke guys, kita nantikan saja kelanjutannya. Siapakah dalang di balik Jungle Juice ini guys? Oke guys, yang kelima adalah Manager Kim. Komik ini adalah salah satu komik harapan dari PTJ Universe, coy. Jadi komik ini itu ada hubungannya lah dengan PTJ ya. Kalau kalian tahu Lookism dan pekerja di Paiho, salah satunya kan Pak Kim ya. Nah, di sini Pak Kim dibuatkan kehidupannya sebelum menjadi pekerja di Paiho itu, coy. Dengan kata lain, kehidupan pribadi Pak Kim. Nah, Manager Kim ini menceritakan kehidupan pribadi Bapak Kim ya. Yang namanya Manager Kim, coy. Sebelum bergabung di Paiho kan benar, sebelum bergabung di Paiho di Lookism Universe. Jadi mungkin ini akan ada hubungannya dengan komik Lookism, coy. Kan benar apa yang gua bilang tadi. Nah, di komik ini menceritakan bahwa anaknya Pak Kim ini diculik oleh seseorang yang berpengaruh di negaranya, coy. Dan dia mencoba menyelamatkan anaknya meskipun harus membuat hampir satu negara menjadi musuhnya, coy. Ya, Pak Kim ini tidak sendiri sih, dibantu oleh dua orang temannya. Kalau kalian tahu bapaknya di How to Fight itu yang taekwondo itu temannya Pak Kim, coy. Dan bapaknya siapa gitu, yang pokoknya kata-kata spesialnya ada 500 won, nah gitu. Bapaknya itu temannya Pak Kim. Menurut kalian guys, apakah Pak Kim bisa menyelamatkan anaknya, atau malah Pak Kim tidak bisa menyelamatkan anaknya, atau malah Pak Kim sendiri yang terbunuh guys di sini? Jadi kita nantikan saja kelanjutannya, coy. Oke guys, itu aja rekomendasi dari gua ya, 5 rekomendasi tadi. Apabila kalian punya rekomendasi lain seperti biasa, boleh kalian share di kolom komentar, atau ya kalian share di kolom komentar aja biar kita semua semakin banyak membaca komik ya, membaca lah ya, tapi jangan baca komik aja, manga juga bagus. Oke guys, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. See you the next video. Bye bye, salam. せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化